Horas dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Mari kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, sian rohamu nama, ulahamu nasa si bahenomuna, songon natu Tuhani, dada tu jolma. Adapun topik daripada renungan kita hari ini ialah berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, ada dua hal yang harus kita antisipasi saat melakukan sesuatu. Apa itu? Yang pertama, melakukan sesuatu karena melihat wajah. Dan yang kedua, melakukan sesuatu karena mencari wajah. Nah, kedua hal ini amat banyak terjadi. Orang yang melakukan sesuatu karena melihat wajah, maka dia memilah dan memilih kepada siapa dia mau melakukan sesuatu. Artinya, hanya kepada orang-orang tertentu. Ketika si A yang meminta kepadanya, ia langsung cepat. Bahkan mungkin tidak usah diminta, hanya dipandang saja dia langsung cepat bergerak. Ini karena melihat wajah. Tetapi ketika yang lain meminta, susahnya minta ampun. Yang kedua adalah
melakukan sesuatu karena mencari wajah. Ini juga bahaya. Ada modus, ada maksud supaya dilihat, supaya diperhatikan oleh orang lain, supaya mendapat sanjungan dan juga mendapatkan pujian. Nah, saudara-saudaraku, jikalau kedua hal ini terjadi atau kita terjerumus di dalam kedua hal tadi, maka segala perbuatan kita akan salah. Apapun yang kita kerjakan akan tidak memiliki arti yang sesungguhnya. Nah, sahabat firman Tuhan, marilah kita renungkan. Bukankah pernah kita melakukan sesuatu tetapi karena hati yang terpaksa? Atau karena hati di dalam suasana yang membantah? Pernahkah? Atau yang mungkin juga kita melakukan sesuatu tetapi bukan didorong dari ketulusan hati kita masing-masing. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Kita mengerjakannya, melakukannya, tetapi bukan karena hal-hal yang baik atau motivasi yang baik. Nah, saudaraku, pekerjaan itu kita kerjakan atau kita lakukan, tetapi kita berbuatnya karena melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga ada pekerjaan atau yang kita lakukan itu tidak dengan hati yang tulus. Yang mau dikatakan, banyak hal yang dapat menghambat semangat kita untuk melakukan sesuatu juga di dalam kehidupan ini. Boleh-boleh saja itu karena banyaknya perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka kita menjadi ogah, menjadi malas, dan tidak ingin berbuat sesuatu. Boleh-boleh juga karena adanya rekan sekerja kita yang egois, yang keras hati, dan lain sebagainya. Akibatnya, kita menjadi menarik diri, moodnya hilang, tidak mau lagi berbuat sesuatu. Lalu dalam hati kita mengatakan, sudahlah, aku sudah malas, terserah mereka lah. Yang penting aku jaga jarak saja. Aku menarik diri saja dari semuanya itu. Yang bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan saja. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, sahabat firman Tuhan, renungan hari ini mau mengajak kita akan melakukan sesuatu itu dikatakan tadi seperti untuk Tuhan. Maka yang pertama yang mau disampaikan adalah mari melakukan apapun itu dalam kehidupan ini dengan segenap hati atau dengan full heart. Bukan hanya full time saja. Bukan hanya kita hadir pada waktu itu saja. Tetapi saat bekerja itu kita juga melakukannya dengan hati kita masing-masing. Baik pekerjaan, baik pelayanan, baik studi bagi adik-adik kami yang sedang studi, baik dalam hidup berkeluarga, baik di dalam ibadah kita dan lain sebagainya. Bukan dengan melakukan dalam hati yang penuh dengan keluh kesah. Bukan dengan suasana hati yang menggerutu atau sungut-sungut. Kalau itu yang kita lakukan dengan hati, dengan sepenuh hati tadi, maka kita dapat melakukan semuanya dengan baik. Terkadang di tempat pekerjaan kita, boleh-boleh saja kita melakukan pekerjaan itu, kita berada di sana, tetapi dengan suasana yang penuh dengan keluhan. Semuanya keluhan. Bisa karena job description yang tidak jelas. Boleh-boleh saja karena atasan atau teman kita yang bertindak dengan semena-mena dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap yang kita kerjakan di dalam tugas itu dengan tidak sepenuh hati. Artinya dengan sungut-sungut itu. Begitu juga di dalam pelayanan ini. Kita pun harus melakukannya dengan sepenuh hati. Bukan hanya sebatas kegiatan yang bersifat rutin. Bukan yang bersifat biasa-biasa, tanpa semangat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya bagaimana dia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Agar ada sentuhan daripada yang kita kerjakan itu dan memberikan hasil yang baik. Yang kedua adalah tuntaskanlah apa yang kita lakukan. Ini perlu sekali. Tuntaskanlah apa yang sedang kita lakukan. Sering
manusia atau kita pernah tidak tuntas di dalam melakukan sesuatu. Boleh-boleh karena kita sedang merajuk, mungkin juga karena kita sedang tersinggung, mungkin juga karena kita sedang malas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini di saat kita hendak melakukan aktivitas kita, mari kita ingat, kita harus menuntaskannya. Yang kemarin yang sedang kita kerjakan yang belum selesai, kita harus menuntaskannya. Jangan ada yang sampai terhalang karena melihat ini dan karena melihat itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kita wajib. Jadi kita harus menuntaskannya. Coba kita renungkan, kalau di dalam kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita melakukannya dengan suasana hati yang tidak bahagia, maka dikatakan tadi tidak menghasilkan buah. Tentu bukanlah demikian kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan, agar semua terlaksana dengan baik dan tuntas, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun itu. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka itu kita persiapkan pasti yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Kalau kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka semuanya itu harus dipandang untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari pujian di dalam diri kita sendiri. Maka mari koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan segenap hati? Sudahkah kita melayani, menyembah Tuhan, melakukan segala sesuatu apapun kehidupan ini dalam hubungan kita dengan Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah di dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada, kita mengerjakannya semua dengan sepenuh hati dan di dalam sudut pandang bahwa Allah sedang melihat yang kita kerjakan? Jangan pernah kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan ini selama ini semuanya sudah cukup dan sudah baik, karena Tuhanlah yang melihat dan menyelidiki hati kita masing-masing. Di sini Tuhan mengajak kita, saudara-saudaraku semuanya, sebab ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, terlebih bagi mereka yang melayani Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk melakukannya seperti untuk Tuhan? Dikatakan, lakukanlah itu dengan kasih. Itu dia. Lakukanlah itu dengan kasih. Apapun itu dengan kasih. Bukan dengan ada embel-embel atau maksud yang lain. Lakukanlah yang kedua itu semua dengan hati yang rela. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi dengan kerelaan. Bukan karena untuk mengharapkan imbalan, tetapi semuanya adalah untuk suatu hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Demi kemuliaannya. Lakukanlah semuanya itu dengan hati demi kemuliaan Tuhan. Maka kemudian juga lakukanlah semuanya itu adalah sembari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah persembahan kita kepada Tuhan, sambil memberikan syukur kepadanya. Dan yang terakhir, perbuatlah itu dengan setia kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan hati yang setia kepada Tuhan. Dialah Tuhan dan kita adalah hambanya. Dialah yang termulia dan kita hanya menjadi pelayannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Mengajak kami di dalam berbuat segala sesuatu di tengah kehidupan ini. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga di dalamnya kami dapat mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang rela, penuh dengan kecintaan kepada Tuhan, dengan penuh kebaikan, bukan karena melihat wajah
bukan hanya sebatas mendapatkan imbalan, tetapi perlu sekali di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam tutur kata kami. Apa yang kami kerjakan itu memberikan hasil yang baik, sebab Tuhan yang menilai, yang memperhitungkan segala sesuatu apa yang kami kerjakan. Pimpinlah kami dan berikanlah Roh Kudus-Mu tinggal dalam diri kami sekalian, agar kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami, sertailah kami senantiasa, dan bimbing berkati seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami, yang mendengarkan renungan ini, biarlah hidup mereka terberkati, hanya karena oleh kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat beraktivitas. Mari hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Horas.